Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau bongkar shock YSS GSI. Jadi untuk tipe shock YSS GSI ini masih model kelingan seperti ini. Ini yang sudah saya bongkar, dan ini yang belum. Langsung saja kita masuk ke proses pembongkaran. Ini untuk versi saya ya. Jadi saya nggak pakai model potong. Kita kasih pelindung di bagian asnya. Setelah itu kita kunci pakai baut atau mur ini ya, biar nggak lepas. Kita pahat pelan-pelan di bagian telinganya ini. Untuk proses seperti ini itu sangat hati-hati ya teman-teman yang pengen belajar bongkar sendiri di rumah, soalnya sangat resiko sekali untuk asnya terkena pahatnya ini. Memang prosesnya itu rumit ya untuk yang model keling seperti ini, tapi kalau kita potong itu sangat beresiko dan sangat tidak efektif, karena untuk model potong itu kalau ini dipotong jadi linernya itu berkurang. Kalau dia dibongkar sampai 3 atau bahkan 5 kali itu bisa habis kalau dipotong terus. Walaupun memang susah, tapi hasilnya insya Allah memuaskan ya. Setelah kita pahat, hasilnya seperti ini. Nah, kita lanjut proses tracker ya. Kita tracker, kita lepas sealnya, kita pasang antingnya, kita kencangkan. Oke, sekarang kita tracker untuk melepas sealnya. Jadi saya pakai tracker yang model seperti ini ya. Nah, ini sudah terlepas. Selanjutnya kita lepas bladernya ini. Cukup kita tekan saja. Setelah itu kita lepas kancingan. Nah, ini. Oke, setelah itu kita tarik bladernya menggunakan baut seperti ini. Lalu kita capit dengan tang ya. Oke, seperti ini. Untuk model yang YSS ini masih pakai model blader ini ya, karet blader. Lalu kita lepas sealnya. Oke, semuanya sudah terbongkar, dan beginilah model dari shock YSS. Model ini juga keling ya, nggak menggunakan baut ataupun drat. Jadi kalau semisal ada SIM yang pecah, biasanya sering ditemukan itu YSS kendalanya di SIM pecah ya. Jadi harus kita bubut asnya, lalu kita
bikin drat lagi. Kita lanjut ke proses pencucian. Nah, oke bolo, ini sudah saya cuci dan sudah saya cek part-partnya dan kondisinya masih cukup bagus. Jadi kita masuk ke tahap perakitan. Sebelum kita rakit, kita kasih JJ dulu, oke? So. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tahap perakitan. Nah, kita mulai dari pengisian oli dulu ya. Kita pastikan tidak ada yang robek ya untuk bladernya. Nah, setelah itu kita isi oli. Di sini saya menggunakan oli dari produk CTX Oil di kekentalan 10 dt. Kita masukkan ke dalam tabung terlebih dahulu. Nah, untuk ukurannya kita kasih full dulu ya. Jadi kita kasih full, kita tunggu dia masuk ke tabung yang ini. Nah, setelah itu kita masukkan bladernya pelan-pelan. Kalau sedikit tumpah seperti ini berarti itu menandakan bahwa isinya itu full ya. Jangan sampai ada angin yang terjebak di dalam. Nah, setelah itu kita pasang kancingannya, lalu kita tarik lagi untuk bladernya. Oke, sudah terpasang. Nah, untuk isinya itu di bawah garis itu ya, di bawah garis itu untuk isi olinya. Kita lanjut ke pemasangan shaft dan pistonnya. Jangan lupa di bagian ini, ringnya ini, atau bantalan pistonnya ini, kita masukkan pelan-pelan. Pastikan ini terpasang dengan benar ya, jangan sampai lepas. Nah, kita coba masukkan pelan-pelan. Setelah itu kita masukkan bantalan silnya ini, kita masukkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pasang silnya. Untuk seal YSS yang tipe gas ini menggunakan ukuran 12, 315, 15. Jadi untuk 12 itu untuk ukuran asnya ini, dan 315 itu lebar atau diameter luar dari sealnya, dan 15 itu ketebalannya. Oke, sebelum kita pasang, kita lindungi dulu atau kita kasih isolasi di bagian dratnya ini ya, untuk mencegah kerusakan dari sealnya ini. Kita masukkan dulu, kita kasih grease atau stempet ya, biar agak licin. Setelah itu kita masukkan pelan-pelan. Nah, setelah itu kita masukkan ring penutup sealnya ini, lalu kita
press atau kita pukul dengan asok ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita kunci dulu. Pastikan untuk ringnya ini pas di tengah ya. Jadi kita kasih pengunci kanan kiri sama sebelah sampingnya ya. Hati-hati ya, untuk tahap pengeringan ini harus hati-hati karena takutnya kena asnya itu. Jangan lupa untuk ringnya ini kita pukul ke dalam lagi hasilnya. Oke, untuk tahap pengeringan seperti ini itu nggak usah buru-buru ya, jadi harus kita perhatikan juga bagian ringnya ini, takutnya dia terlalu ke pinggir ya, jadi ini asnya ini bisa kena ringnya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini, nanti tinggal kita cat, lalu kita pasang stikernya lagi. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pengisian angin. Untuk sementara saya masih pakai metode ini ya, pompa seperti ini. Sebenarnya bagusnya kita pakai nitrogen, cuma berhubung saya belum punya, jadi kita pakai yang ini dulu. Untuk isi anginnya ini saya kasih di ukuran sekitar 75 PSI ya, pokok di atas 50 PSI, tapi saya ngisinya itu di red 100 PSI. Soalnya kenapa, nanti kalau posisi ini dilepas dia akan berkurang isinya dan ketemunya itu di angka 75an. Oke, dan hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini hasil dari servisan kita ya, YSS GSI. Ini cuma servis ganti seal aja, enggak kita upgrade karena customer mintanya cuma servis sama ganti seal. Jangan lupa sebelum kita pasang per dan yang lain, kita pastikan di bagian bleeder ini teman-teman, yang paling sering sekali kita temui itu bocor. Jadi kita kasih air ataupun bensin ya. Nah, kalau di sini ada gelembung-gelembung gitu biasanya bocor, tapi ini aman ya. Jadi kita bisa lanjut ke proses pemasangan per dan sudah jadi ya. Oke, terima kasih. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman yang mau ditanyakan atau masih bingung tentang keluhan suspensinya, bisa komentar ya, atau bisa DM ke Instagram DFK Suspension. Insya Allah nanti akan saya balas ya. Dan cukup sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.